NLG kompresor. Ini katanya udah 2 tahun ya, 2 tahun lebih jebol. Nah, ini gosong di bagian running ya. Nah, kalau gosong bagian running berarti ini masalahnya berat putarannya ya. Biasanya bebannya berat. Nah, kita nggak tahu nih dari mana beratnya ya. Yang penting kita gulung dulu, nanti baru ketahuan. Nah, ini aluminium semua ya dalamnya. Nah, kita ganti tembaga ya, biar lebih awet, biar lebih lama lagi umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Sagala Teknik, channelnya orang Kuningan ya. Nah, kesempatan kali ini Pak Dewa mau menggulung ulang ya motor penggerak buat kompresor NLG ya. Nah, yang ini. Nah, kali ini Pak Dewa mau main-mainnya sama yang manual ya, karena mesinnya lagi pada dipakai gulung jet pump semua ya. Nah, ini sekalian Pak Dewa mau pakai manual aja ya, sekalian buat yang lagi di rumah yang lagi pada belajar ya. Banyak juga nih yang minta kompresor seperti ini ya. Nah, ini diperhatiin modelnya 2 pole, RPM nya 2850 ya. Diperhatiin ini kawat aslinya pakai aluminium, ukurannya 90 sama 65. Nah, ini Pak Dewa sudah roll ya. Ini buat langkah yang 16. Ini langkah 16 Pak Dewa pakai kawatnya 2 ya, double kawat. Pakai kawatnya 0,65, 2 kawat. Nah, terus kalau yang aslinya pakai 90 ya, tapi aluminium. Nah, ini Pak Dewa ada yang tembaga cuman kaku ya, kaku, jadi diakalin pakai 2 kawat. Nah, ini enggak ngurangin RPM ya, tetap sama. Nah, ini bedanya Pak Dewa biar lebih enteng masukinnya ya, karena manual nih ya. Nah, ini banyak juga yang masih pada bertanya kenapa yang aslinya 90 dipakai 65. Nah, jadi buat pengganti yang 90 harusnya pakai 60 ya. Ini Pak Dewa malah pakainya 65 karena slotnya juga bekas aluminium besar. Nah, tadinya mau pakai yang 70 malah biar lebih bertenaga. Nah, ini kompresor seperti ini karena punya kawannya Pak Dewa ya, yang punya bengkel Sami Jayana nih, yang di Depok. Nah, ini katanya udah 2 tahun jebol. Nah, biasanya yang pertama malah bagus, masih awet. Yang pertama itu pakai gulungannya tembaga ya. Nah, ini untuk masuknya ya, yang 16 itu masuk kiri keluar kanan. Nah, sekarang malan yang kedua. Nah, yang kedua ini masuknya sama ya, masuk dari kiri, ujung kawatnya, kepalanya ya ada di sebelah kanan. Nah, ini diperhatiin yang lagi pada belajar ya, masih pada bingung masukin kawat apa perlu dibolak-balik atau gimana. Jadi kawat jangan dibolak-balik ya setiap malannya. Jadi yang dibolak-balik itu setiap kutubnya aja ya. Kalau malannya satu kutub jangan dibolak-balik, semua satu arah ya. Kalau kanan semua buat kutub utaranya, jangan dibolak-balik. Nah, ini malan yang kedua masuk dari kiri, keluarnya masih di kanan juga ya. Nah, ini harap dimaklum ya kalau ada suara klakson atau knalpot ya, karena rumahnya Pak Dewa nih bengkelnya pinggir jalan ya, pinggir jalan deket ke rel kereta juga ya, jadi berisik. Nah, ini buat yang malan yang kedua kutub utara ya. Nah, ini jumlah kawatnya 35 lilitan. Kalau yang 16 tadi 15 ya. Ini 2 kawat.
2 kawat 0,65. Ini buat kompresor NLG ini, kalau yang dulu pernah Pak Dewa bongkar nih dalemannya tembaga ya. Kalau yang sekarang nih dapatnya yang aluminium. Ya nggak ngerti Pak Dewa ya. Nah, ini 22 tahun katanya dipakai ngebul. Tapi nanti setelah digulung kita periksa yang lainnya, takutnya bearingnya macet atau udah berat ya. Bisa juga. Tapi yang kalau normal-normal aja, aluminium juga lumayan awet ya. Tapi mesin biasanya cepet panas kalau pakai kawat aluminium. Nah, ini diperhatiin kutub utara masuk dari kiri keluar kanan. Nah, satu kutub ini ada 4 mal ya. Jadi 16, 18, 10, 12. Nah, ini kalau misalnya yang di rumah ya punya kompresor seperti ini, alurnya 24 sama panjang kerannya 7 ya. Terus kapasitornya 25 mikro. Nah, ini datanya bisa pakai yang ini ya. Pakai yang NLG. Ini kalau yang aslinya tembaga lagi Pak Dewa bikin pakai aluminium, lebih bagus ya, lebih kuat. Nah, kalau misalnya mau pakai ukuran kawat 0,90 seperti aslinya nggak apa-apa ya. Misalnya nih di rumah ada 0,90 ya pakai aja, hitungannya tetap sama jumlahnya ya. Jumlah lilitannya sama, hanya beda di kawat aja. Nah, ini buat yang 110 ya. Nah, 110 nih kalau Pak Dewa hitung tadi jumlahnya itu ada 40. Jadi ini Pak Dewa lagi pakai hitungan bawaan aslinya ya. Jumlah lilitannya bawaan seperti asli dari pabriknya. Biasanya kalau bekasnya aluminium itu, misalnya aluminium itu 90. Kalau kita pakai tembaga pakai 80 aja udah kuat ya, udah bagus. Nah, tapi Pak Dewa mau pakai nih ukurannya tetap sama ya, karena nih yang punya juga temen mintanya yang penting hasilnya bagus, karena dipakai di bengkel ya. Di bengkel ini bisa tiap hari dipakai, jadi harus lebih kuat, angin jangan sampai lemah. Nah, ini buat yang 112 ya, masuknya sama, diperhatiin ya. Masuknya dari kiri, ujung kawatnya ada di kanan. Ini perhatiin aja ya, nggak Pak Dewa bolak-balik nih. Terus kawat nih tanpa mutus, dari kutub utara sampai akhir selatan itu tetap nyatu ya, nggak diputus-putus. Jadi arah putarannya nanti berbalik ya. Kalau yang utara keluar kanan, yang selatannya nanti keluar kiri. Ini selalu diperhatiin karena masih ada yang praktek, masih banyak yang gagal juga ya. Gagal satu, putarannya lambat, panas. Nah, itu penyebabnya gitu ya. Kadang-kadang 1 mal kebalik aja udah gagal ya dinamo ini atau motor penggerak nih ya. Jadi harus benar-benar pas. Jadi sekali lagi yang dibolak-balik bukan malannya ya, bukan setiap kumparannya. Jadi yang dibolak-balik itu setiap kutub. Nah, ini contohnya seperti ini. Nih Pak Dewa lagi masukin kutub utara, nanti ada 4 mal. Nah, ini satu arah semua ya, searah jarum jam semua nih putarannya. Nah ya, jadi diperhatiin nih yang lagi pada belajar, diperhatiin keluar masuknya kawat ya, jangan sampai salah. Nah, ini kalau gulung seperti ini langsung dirapiin ya, biar nggak terlalu berat. Nanti pas sudah selesainya langsung dibentuk ya, mumpung masih masih sedikit, langsung dibentuk ya. Nah, ini sekarang yang 112. Ini 112 Pak Dewa roll lagi ya. Ini jumlah asli ada 41 lilitan ya.
udah dihitung tadi ada 41 lilitan. Nah, ini Pak Dewa hitung lagi 41 ya. Nah, ini 41 lilitan, terus kawatnya tetap sama double ya, jangan sampai salah. Soalnya kemarin ada yang bertanya ini kawatnya gimana cara ngerolnya, 2 kali atau gimana. Nah, ini ngerolnya 1 kali ya. Jadi kawat dua kawat nih langsung di roll bareng ya, langsung di roll bareng, jadi nggak satu-satu. Kalau satu-satu nanti takutnya jumlahnya malahan beda ya. Nanti contohnya yang rollan pertama 20, yang rollan yang kedua yang masuknya cuma 19, jadi ngerolnya 1 kali ya bareng, jadi 2 kawat itu bareng. Nah, ini yang 1/12 nya ya, 1/12 nya 41. Nah, ini masukin kawat nih, diperhatiin nih pakai bambu seperti ini ya. Nah, ini karena apa, bulat ganjelannya lagi dipakai jadi gelundang-gelundung terus. Nah, seperti ini ya. Hati-hati jangan sampai ada kawat nyelip ke samping. Nah, resikonya nyetrum ya. Ini masih, kalau Pak Dewa perhatiin banyak yang komen ya di masalah gulung armatur. Masih banyak yang bertanya, kenapa sih Pak harus titik awal harus ditentuin di terminal 3. Emang seperti itu ya harusnya ya, nggak bisa berubah-berubah. Sama juga seperti ini ya, cara gulung stator motor penggerak. Jadi nggak bisa ya asal masuk arahnya sama, nggak bisa, harus ada caranya ya. Kalau di satu arah kanan semua nggak bakal bisa muter dinamonya ya, nggak bakal bisa muter, harus bolak-balik. Jadi kalau gulung stator ya seperti ini ya, diperhatiin. Mau yang 2 kutub, mau 4 kutub, atau yang 6 kutub ya, atau 6 pole ya, 6 pole atau 6 kutub, 6 pole sama aja ya, beda beda nama aja. Jadi harus tetap bolak-balik. Jadi yang 6 pole juga sama, masuknya utara selatan gitu ya. Yang 2 juga sama, utara sama selatan. Jadi harus dibolak-balik. Nah, kalau misalnya nggak mau dibolak-balik ya kawatnya harus diputus ya. Jadi setiap kutub mutus. Nah, nanti harus disambung-sambung. Nah, itu nyambungnya juga jangan sampai kebalik. Kalau kebalik gagal. Nah, ini buat yang 1/12 sudah selesai ya kutub utaranya. Nah, ini nanti kutub selatannya juga sama jumlahnya ya, 16, 18, 10, 12 jumlahnya sama seperti yang kutub utara ya, jadi nggak beda-beda. Nah, ini nanti yang lagi belajar biar nanti pas mau ngiket benang gampang. Nah, langsung dibentuk seperti ini ya, langsung dibentuk. Nah, jadi masih enteng nih seperti ini. Jadi 1 mal dibentuk, jadi nanti nggak berat. Nah, sekarang yang 16 kutub selatan ya. Nah, dihitung ada 4 dari kiri ya. Nah, itu jangan sampai salah. Nah, ini jumlahnya juga sama, 15 ya, 15 lilitan, sama seperti yang kutub utara tadi. Nah, bedanya kalau yang tadi masuk dari kiri keluar kanan, nah sekarang diperhatiin ya. Nah, yang ini buntutnya tuh ada di sebelah kiri, jadi keluarnya sebelah kanan ya, keluarnya ada di sebelah kiri. Nah, diperhatiin ujung kawatnya ya, ujung kawatnya ada di sebelah kiri. Nah, ini kalau agak susah dimegarin sedikit ya, biar pas di lubangnya deket ya. Nah, ini sekali lagi Pak Dewa buat yang kemarin katanya
tolong dong, itu suaranya berisiknya mengganggu ya, dimaklumin aja ya. Pak Dewa nggak bisa nggak bisa ngasih video yang suaranya bagus ya, karena Pak Dewa nggak punya studio khusus. Jadi sesuai yang ada di bengkel aja lah, karena Pak Dewa tempatnya pinggir jalan ya seperti ini ya. Harap maklum aja, harap dimaklumin. Nah ini buat yang 16, nah jumlahnya 15 lilitan ya, 2 kawat, tetap sama 2 kawat. Nah ini keluar di sebelah kiri sekarang. Nah dibentuk seperti ini ya, biar nanti nggak kaku. 4 ke 4 dari kiri, 4 dari kanan ke 4 juga ya. Nah sekarang yang 18. Nah 18 juga sama jumlahnya ya, 35 lagi. Nah ini kemarin yang minta cara bikin malan yang manual, video yang dulu udah Pak Dewa pernah bikin ya, pakai paralon. Nah ini yang lagi Pak Dewa pakai juga, pakai paralon juga ya. Ada yang pakai besi ada, tapi malahan lebih enteng dari paralon ya, gampang geser-gesernya. Nah ini diperhatiin yang 18 ini ujung kawatnya juga sama ya, di sebelah kiri, jangan sampai salah. Alhamdulillah ya, udah banyak yang berhasil praktek. Kalau Pak Dewa bacain di komen-komennya, yang gulung kompresor, pompa air segala macem, yang ngikutin tutorialnya dari Pak Dewa ya alhamdulillah sudah banyak ya yang bisa, sudah banyak yang berhasil. Tapi masih ada sih yang baru-baru bergabung, baru belajar, masih pada kebingungan. Diperhatiin aja videonya ya, jangan di skip, makanya dari awal sampai selesai. Nah ini video yang ini juga Pak Dewa nggak potong ya, nggak Pak Dewa potongin sampai nanti selesai masuk kawat ya. Paling nanti kalau misalnya ngiket, nah itu udah sama aja ya di video yang sebelumnya, cara ngiket segala macem udah ada, terus cara ngemal udah ada, cara bikin selipan mika juga udah ada. Ditontonin aja di video-video Pak Dewa ya, jadi biar nggak terlalu panjang videonya. Ini buat yang 18 jumlahnya 35, 2 kawat. Ini Pak Dewa ingetin lagi, kawatnya pakai 0,65 ya, 0,65 2 kawat. Harusnya tadi kalau pakai 2 kawat itu 0,60 aja udah cukup, tapi ini karena kawat juga ada 65 banyak, jadi Pak Dewa pakai. Terus temennya Pak Dewa nih pengen biar tenaganya kuat, katanya biarin aja, kalau bisa dimasukin yang lebih gede lagi. Tadinya mau Pak Dewa pakai 70 double ya, cuman ya udah segini aja udah cukup lah, karena kompresor tabungnya kecil, jadi menghindar biar nggak terlalu cepat panas juga ya. Ini pakai 65 udah cukup kuat. Nah terus yang dari Karawang, nah ini kemarin katanya belajar masukin kawat, mumbul lagi keluar. Nah ini diperhatiin ya, seperti ini nih ya, diperhatiin cara masukin kawatnya biar nanti cepet bisa ya. Nah ini 2 kawat 65 ya. Nah ini dirapiin lagi seperti ini tuh, mumpung masih sedikit langsung dibentuk, jadi nggak susah, nanti nggak berat. Kalau nungguin numpuk banyak baru dibentuk nanti berat ya. Tuh knalpotnya pada kurang kencang. Ini sekarang yang 110 ya, yang lagi pada warol nih yang 110 jumlahnya 40 juga. Nah ya diperhatiin nih, masuknya dari kanan, keluarnya di kiri. Ini kutub yang selatan ya, kutub yang selatannya, jangan sampai kebalik. Hati-hati, sayang, kawat tembaga lagi mahal ya, jangan sampai kebalik, sayang nanti kalau kawatnya rusak.
Nah biar nggak lecet nih, diperhatiin jarinya main, diurai sedikit-sedikit ya, seperti ini lebih gampang tuh. Nah ini caranya nggak Pak Dewa urai di luar ya, jadi ngurainya pakai bambu. Jadi dideketin, diurai langsung pakai bambu, dicolek ya. Nah, ini kalau yang pertama masih gampang. Nah tinggal ujungnya aja dibantu dimasukin pakai bambu lancip. Nah kalau tukang gulung nih wajib ya punya bambu lancip seperti ini, pakai bambu atau pakai apa namanya, fiber ya, fiber yang tebal itu dilancipin, dibikin lancip, dibikin tipis ujungnya. Ini kalau yang pertama masih bisa dimasukin langsung pakai jari ya. Nah, ini kalau yang keduanya bisa diurai seperti video yang kemarin Pak Dewa bikin ya. Nah ini dimegarin dulu biar lebih gampang. Nah, ini dideketin ke lubangnya, diurainya langsung pakai apa namanya, bambu ya. Jadi sedikit-sedikit diurai dimasukin. Nah itu lebih gampang ya. Nah seperti ini lebih gampang. Jadi bambunya itu persis ada di tengah-tengah tumpukan kawat. Ambil sedikit-sedikit aja ya, pakai perasaan, pakai kira-kira aja. Jangan terlalu banyak juga, nanti berat masukinnya. Nah seperti ini lebih gampang ya, lebih cepet ya. Nah, ini buat apa namanya, yang lagi belajar. Nah diperhatiin aja ya videonya nih. Videonya gimana cara narik bambu, gimana cara masukin kawat ya, masukin kuncian seperti ini juga ya, diperhatiin jangan sampai salah. Nah ini diurai, dibentuk lagi seperti ini ya. Nah ini seperti ini lebih mudah, nanti pas posisi mau ngikat itu udah gampang ya. Nah kalau yang kemarin-kemarin tuh apa namanya, numpuk, katanya susah bentuknya Pak, mau mengikatnya jadi berat ya. Kalau misalnya udah tanggung, udah numpuk, dipakai itu aja ya, pakai kayu bulat atau pakai apa namanya, palu karet ya, dibentuk. Nah makanya biar gampang. Nah ini setiap selesai masukin satu mal itu langsung dibentuk ya, itu lebih gampang nantinya ya, lebih gampang, nggak berat. Nah ini yang 112 ya, 112 ya, keluarnya sama ya, di sebelah kiri. Ini kutub selatan ya, kutub yang kedua. Jadi apa namanya, keluarnya di sebelah kiri. Kalau misalnya gini ya, kutub utaranya masuknya dari kanan keluar kiri. Nah nanti yang selatannya dibalik juga ya, masuk dari kiri keluar kanan, tinggal gitu aja. Nah terus misalnya dinamo habis digulung jadi salah muter, nah tinggal dipindah aja ya, netralnya itu yang tadinya awal-awal jadi awal akhir. Nah itu jadi berbalik putarannya ya. Nah seperti itu aja, gampang, nggak usah bingung, wah habis digulung putarannya jadi kebalik. Nah ini keluar di kiri ya. Kalau misalnya kebalik seperti itu, gabungan kawatnya buat netralnya itu yang tadinya awal running sama awal start, nah tinggal dibalik aja, pakainya awal akhir ya, itu udah pasti kebalik, nanti bolak-balik tuh putarannya. Nah ini yang 112 jumlahnya sama 41 ya, diperhatiin jangan sampai salah. Kalau misalnya aduh Pak tanggung katanya kawatnya, nah kemarin tuh yang Pak siapa namanya, yang orang Karawang, lagi gulung beli kawatnya kurang, apa harus beli baru atau disambung. Nah kalau misalnya kurang tinggal disambung aja ya, disambung, dirapihin aja sambungannya, ditutup pakai solasi, dipasangin selongsong ya biar rapi seperti itu. Nah terus yang ada lagi yang lagi ngerol katanya ya, Pak saya nih kurang kawatnya, kurang cuman 2 lilitan. Ya nggak apa-apa ya, kalau kurang cuman 2 lilitan nggak masalah. Nah
ini sudah selesai, udah Pak Dewa potong ya. Ada 2 kawat, kawatnya 65 2 ya. Jadi yang dimaksud double kawat itu seperti ini ya, kawatnya 2, pengganti 0,90 ya, 0,9 mili ya. Jadi bisa dipakai 0,60 2 kawat ya. Kalau seumpamanya di tempatnya di daerah mana aja nggak lagi pas nggak ada kawat. Nah seperti yang dulu pernah ada ya, di sana itu kawatnya cuman ada 0,60 Pak, bisa ya di double seperti ini. Nah ini ya, kosongannya 4 di tengah buat star. Nah ini karena emalnya ada 3, jadi kita copot dulu yang 16 bagian running. Nah ini nanti nyusun ya, nyusun di 16 running buat starnya. Nah buat starnya ini 1 kawat 18 langkahnya ya, dihitung dari 16. Nah ini buat startnya 1 kawat ya, diperhatiin 1 kawat, jadi nggak double. Kawatnya 0,65. Nah kalau kawat 0,65 nya nih asli bawaannya ya, ukurannya sama 0,65, jumlahnya 22 lilitan ya. Nah, jadi buat setar itu nyusun di 16 yang bagian running. Nah ini kenapa Pak Dewa nih, suka ada yang nanya ya, itu kenapa nggak dikasih pembatas. Nggak apa-apa ya kalau kita kerjanya misalnya nggak lecet, masukin kawat nggak dikasih pembatas juga nggak apa-apa. Nah misalnya nih di rumah ya mau pakai pembatas ya terserah ya, mau dipasangin mika tipis atau kertas nggak apa-apa. Nih karena Pak Dewa yakin sama kerjaannya sendiri, nah ini seperti ini aman-aman aja ya, nggak bakal koslet. Yang penting masukin kawat nggak pada baret ya. Nah itu syaratnya, masukin kawat jangan sampai ditarik mundur maju, kecuali lagi masukin kuncian ya, itu kawat udah ada di dalam semua, udah nggak ada yang nempel di besi keren. Nah itu nggak apa-apa ditarik mundur maju ya, karena sudah ada di dalam mika, jadi nggak bakal lecet. Yang penting jangan ada di luar. Nah ini 1 kawat ukurannya 65 ya, 0,65. Nah sekarang masuk lagi yang 110 ya, 110 bagian star, kutubnya utara, masuk dari kiri, keluarnya di kanan. Nah, ini yang 110 nya jumlahnya 60 ya. Nah ada 60 lilitan nih. Ini kalau startnya Pak Dewa pakai ukuran yang aslinya ya, aslinya juga 65 pakai kawat aluminium. Nah, ini pakai kawat tembaga, tetap ukurannya disamain, terus jumlahnya juga disamain ya. Nah ini masukinnya pakai bambu seperti ini biar nggak pada lecet ya. Yang penting jangan sampai ditarik mundur maju saat masukin kawat. Kalau ditarik bergesekan sama keren, nah itu udah pasti lecet. Nah, itu kebanyakan yang habis gulung hasilnya panas, ampernya tinggi. Nah ini biasanya dari pas masuk kawat pada lecet ya, jadi hati-hati. Nah ini diperhatiin bagian star kutub yang utara, masuk dari kiri, keluarnya di kanan ya. Nah ini Pak Dewa ulang-ulang biar yang lagi pada belajar cepat pada bisa ya, biar cepet bisa, biar nanti kalau punya kompresor di rumah seperti ini ya tinggal dipraktekin. Kalau misalnya nih yang ini kan 7 cm ya, di rumah itu cuman 6 cm Pak Dewa. Sering ya yang ditanyain seperti itu, yang 6 cm bisa pakai ukuran ini ya, nggak apa-apa. Misalnya 6 cm pakai hitungan yang ini nggak masalah, masih bisa ya. Nah ini yang 110 bagian star yang kutub utara ya, selalu dibentuk biar gampang. Nah, sekarang yang 112, nah itu persis ada di sampingnya ya, jangan sampai salah lubang ya.
Nah ini Pak Dewa roll dulu, jumlahnya 61 ya. Kalau bawaannya emang jumlahnya kadang-kadang gitu ya. Ya namanya di sana pakai mesin, kadang-kadang lolos satu kawat, ada yang 60, ada yang 61. Nah ini jumlahnya 61. Pak Dewa samain sama hitungan ya. Nih masuk kiri, keluar di kanan. Nah ini sama juga ya, seperti apa namanya, running ya. Jadi sekali lagi nih Pak Dewa ingetin, yang kutub utaranya keluarnya di kanan, yang selatannya di kiri, atau kebalikan, utaranya kiri, selatannya di kanan keluarnya ya, selalu dibolak-balik. Ini yang 112 nya jumlahnya 61. Perhatiin lagi ya, buat yang mau ngikutin datanya seperti ini, ikutin nih ya. Nah nanti hasilnya langsung Pak Dewa tes hasilnya. Alhamdulillah yang sudah alhamdulillah nggak ada yang gagal ya. Selalu setiap habis gulung ya awet-awet aja gitu ya, nggak ada masalah. Yang penting normal pemakaian, nggak ada kerusakan di yang lain ya. Kerusakan yang lain itu seperti ini, bearing macet atau bearing rusak, atau apa namanya, oli buat ininya kosong jadi macet. Nah ya tetap aja rusak ya nantinya. Kalau yang normal-normal aja, awet-awet aja ya. Nah, kenapa Pak Dewa bilang gitu? Karena gini ya, banyak yang ngikutin. Ini Pak, mereknya sama, ukurannya sama, terus kapasitornya sama, tapi kok ampernya jadi tinggi katanya. Tingginya berapa? 10 ampere ya. Coba dicek dulu ya. Kalau misalnya ampernya tinggi, diperhatiin kawat ya. Kalau lagi belajar ya Pak Dewa maklumin aja ya. Kalau ada kawat lecet, beradu, ya itu udah pasti ampernya tinggi ya. Misalnya kawat running ada yang lecet, kawat startingnya juga ada yang lecet, beradu, nah itu udah pasti ampernya tinggi ya. Ampernya tinggi terus panas ya, itu udah pasti seperti itu. Jadi solusinya diurai lagi, dikasih pembatas ya, buat yang lagi belajar. Ini kalau Pak Dewa sih udah nggak pakai lagi ya, udah nggak pakai lapisan, udah nggak pakai apa, yang penting nggak ada yang lecet, itu aja. Ini sekarang star yang bagian kutub selatan. Bagian selatan juga sama ya, langkahnya di 18. Nah ini nyusun juga di bagian running yang 16 ya. Nah ini jumlahnya juga sama 22, satu kawat juga ya. Diperhatiin sekali lagi nih, keluarnya di sebelah kiri ya sekarang. Kalau yang tadi di kanan semua, sekarang di kiri semua. 18, 10, 12 keluarnya di kiri semua ya. Diperhatiin, jangan sampai salah. Kalau salah nih, misalnya yang lagi mau Pak Dewa masukin nih, nah ini yang kecil ini kebalik, keluarnya di sebelah kanan. Terus yang 110 nya di kiri, 112 nya di kiri. Itu juga tetap nggak bakal bisa muter bener ya dinamo. Udah pasti muternya pelan, sebentar aja panas. Kalau nggak ini colokin 5 menit kebakar lagi ya, bagian yang kebaliknya. Itu seperti itu biasanya. Ini makanya sebelum masukin kawat diperhatiin ujung kawat keluar ya, jangan sampai kebalik. Ini biar nggak lecet, nah seperti ini, atau pakai mika. Nanti Pak Dewa bikinin ya, insya Allah nanti kalau ada waktunya lagi Pak Dewa bikinin buat yang lagi belajar cara masukin kawat biar nggak pada lecet ya. Nah sebenarnya caranya sama, hanya dipakai lapisan mika aja.
Nah, nanti Pak Dewa insya Allah bikinin ya, biar nggak pada lecet. Nah, ini yang 18, masuknya dari kanan, keluarnya di kiri. Nah, sambil masukin kawat sambil diperhatiin, takutnya ada kawat yang ngelipet, buru-buru dirapiin ya, jangan sampai ketarik. Nah, ini sekarang yang 110. Nah, kita roll lagi, pindahin nih ya jaraknya. Ini buat yang baru ngeliat di video ini rollan manual. Nah, nanti dilihat aja di videonya Pak Dewa ya, cara gulung dinamo manual itu udah komplit, cara ngemal, cara bikin alat rollnya juga yang dari paralon. Nah, diperhatiin. Nah, ini jumlahnya 60 ya, yang 110 nya bagian start, kawatnya 0,65 ya, 0,65, jumlahnya 60. Ini yang 110. Jadi kalau belajar gitu ya, Pak Dewa juga sama dulu waktu pertama megang dinamo gagal. Terus masukin kawat, pas dibuka kawatnya pada baret semua ya. Karena ya karena baru belajar. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah ya, udah lama megang dinamo, udah nggak pakai ya lapisan, nggak pakai apa, udah alhamdulillah aman-aman aja ya. Yang penting cara masukinnya bener. Kalau dulu waktu belajar iya nafsu, nggak masuk-masuk, jadi digesek terus sampai masuk ya, akhirnya gagal. Nah, ini yang lagi belajar juga di rumah ya seperti ini ya. Makanya dulu Pak Dewa pernah gagal, dikasih tahu nih buat yang lagi belajar, masukin kawat hati-hati, jangan sampai ditarik mundur maju. Kalau ngelihat Pak Dewa lagi masukin kuncian kok ditarik mundur maju, ya itu udah masuk semua ya, udah masuk ke dalam mika, jadi nggak bakal lecet. Walaupun ditarik mundur maju berapa kali juga nggak bakalan lecet ya. Yang penting udah ada di dalam mika pembatasnya ya, itu nggak bakal lecet. Nah, terus cara ininya gimana? Nah, ini tangan kirinya di belakang itu sambil megangin ujung kawat ya. Jadi tangan kanan megang di depan, tangan kiri megang ujung kawat yang di belakang. Nah, itu sambil main ya, dua tangan itu menarik mundur maju sambil masukin kuncian. Nah, seperti ini nih ya. Kalau keras ya mau nggak mau dibantu sambil ditarik mundur maju. Nah, kalau yang enteng udah tinggal dorong aja, udah nggak usah ditarik ya. Ini depan belakang diperhatiin, langsung dibentuk ya biar gampang. Ini yang terakhir, yang 112. Ini jumlahnya 61 juga ya. Yang tadi 61, nih 61. Kalau misalnya lolos cuman satu nggak apa-apa ya. Misalnya pas lagi ngerol kekurangan kawatnya cuman 1 atau 2 lilit nggak apa-apa. Nah, ini sama ya, masuk dari kiri, masuk dari kanan, keluarnya di sebelah kiri. Ini kutub yang selatan. Ini udah selesai, tinggal nanti Pak Dewa ikat, rapihin, sekalian kita tes ya. Nah, biar waktunya nggak terlalu panjang, cara ngikat disamain aja sama video yang sebelumnya ya. Jadi nanti Pak Dewa habis ini langsung masang ya. Jadi habis ini nih Pak Dewa mau megang gulungan yang lain, yang ini mau diikat sama si Anas atau si Irfan ya, biar dirapihin, tinggal ngikat pakai benang. Nah, jadi Pak Dewa mau gulung yang lain. Nah, kalau ngikat sama aja sama video yang sebelumnya ya, diperhatiin. Nah, nanti buat sambungan kawatnya, kabelnya nanti Pak Dewa bikin ini juga ya,
atau kalau enggak ini aja, nanti running ini modelnya seperti ini ya, kabel di depan. Jadi running awal sama start awal digabung jadi netral. Nanti running akhir buat kapasitor sama listriknya ya, apinya. Terus start akhirnya buat kaki kapasitor. Jadi keluarnya 3 kabel. Nah, karena ini kapasitornya misah, jadi tetap jadi 4 kabel. Buat kapasitor 2, buat listriknya 2. Tapi tetap gabungannya running awal sama start awal buat netral. Nah, running akhir buat kaki kapasitor sama listrik. Nah, start akhirnya buat kapasitor ya. Jadi buat yang baru belajar nih, diperhatiin, jangan di skip ya, biar paham. Ini Pak Dewa sengaja nggak potong videonya ya, nggak potong. Ini kurang lebih 1 jam ya, buat belajar biar cepet bisa ya, diperhatiin. Ini sengaja Pak Dewa bikin karena ini yang punya nih ya, yang di bengkelnya temannya Pak Dewa nih, yang di Depok ya, suka nonton juga videonya, mau sekalian belajar. Nah, ini Pak Dewa bikinin nggak dipotong, sengaja biar dia tahu ya, karena di sana anak-anak bengkel juga, anak bengkel las ya. Kalau bisa kan mungkin nggak perlu harus ke bengkel, bisa sendiri gitu ya, sama-sama orang bengkel, cuman beda jalur. Kalau Pak Dewa tukang dinamo, nih yang punya tukang ngelas. Ini udah selesai, tinggal kita rapi-rapiin ya, nggak perlu digedorin nih, tinggal dipencetin gini aja udah rapi ya. Nah, ini sudah selesai, tinggal diputus aja. Nah, ini sebelum ini ya, Pak Dewa bilangin lagi, buat running 16, 18, 10, 12 jangan sampai ada yang kebalik setiap tube ya, diperhatiin biar nanti praktek nggak gagal. Kalau yang praktek masih deket ke bengkelnya Pak Dewa di Jakarta masih mending ya, masih bisa dikunjungin ke Pak Dewanya langsung, minta digulungin. Nah, kasihannya yang jauh-jauh ya, yang jauh. Nah itu, kalau yang deket-deket di wilayah Jakarta masih Pak Dewa bantuin ya, bantuin biar dibenerin jalurnya yang salah. Ini sudah rapi, tinggal kita ikat. Nah, ini pakai bambu seperti ini ya, cara biar agak ke tengah, dicongkel pakai bambu. Ini sudah, tinggal ngikat, tinggal dipijit-pijit aja ya, diperhatiin jangan sampai ada yang ngelipet. Ini running awal, start awal, running akhir, start akhir ya. Ada 4. Kalau misalnya bingung, tandain aja pas lagi ngerol pertama. Ini penyebab kebakar ya. Nah, ini udah dicopot pistonnya, lancar banget ya. Nah, ini as pistonnya macet. Nah, ini ya, tengahnya ini macet karena mungkin tadinya telat oli ya, sepertinya. Nah, ini yang menyebabkan dinamonya kebakar ya, gulungannya kebakar. Ini diraba gini udah kasar. Ini akibat dari telat oli, biasanya olinya kosong, dinyalain terus. Nah, ini harus dihamplas dulu ya, yang dihamplas. Nah, ini asnya udah lancar ya, bearing masih bagus, bearing depan bagus. Nah, ini penyebabnya hanya satu, as pistonnya nih ya, bukan as ya, tongkatnya nih. Nah, ini kasar. Ini sehernya udah dipasang lagi ya, udah udah bagus. Nah, tadi Pak Dewa nggak rekam ya, nggak apa-apa, yang penting udah bagus, tinggal kita pasang ininya ya. Nah, ini juga sudah dipernis. Nah, ini buat sambungan kabelnya R1 ya sama S1 itu digabung buat netral. Nah, terus R2 nya buat listrik sama kapasitor ya. Terus S2 nya buat kaki kapasitor.
Nah ini kita setelin dulu, udah bagus, udah tinggal ngetes ya. Nah ini kalau sudah diganti begini udah lancar, insya Allah awet lagi ya, awet lagi, tahunan lagi insya Allah. Nah buat yang punya kompresor seperti ini ya, hati-hati, olinya selalu dikontrol ya. Kalau misalnya udah berapa bulan harus dikontrol, dibersihin, diganti baru ya, biar awet, lancar terus, jadi dinamonya aman. Ini sebelum dirakit tutup-tutupnya ya, kabelnya sebelum dirakit. Nah Pak Dewa langsungin dulu ya. Nah ini sudah normal, sudah bagus ya, ampernya udah normal lagi ya, 4 ampere nih ya. Ini penutup jarum ampernya udah ditutupin pakai gelas aqua ya, mungkin pecah. Nah sepertinya pecah. Nah ini sudah normal lagi ya, suaranya masih halus ya, halusnya halus. Kalau kompresor seperti ini pasti berisik ya, nggak bisa halus seperti merek apa namanya tuh, Lakoni ya, yang oilless. Ini masih agak kasar. Nah ini pompa lagi, kompresor seperti ini aslinya aluminium ya, jadi kawatnya pakai 0,90, startnya pakai 65 ya aslinya. Nah ini Pak Dewa pakai double kawat. Nah hitungannya tadi di awal sudah Pak Dewa sebutin ya, setiap masukin kawat. Nah buat yang lagi pada belajar itu diperhatiin keluar masuk kawat ya, sekali lagi Pak Dewa bilangin, keluar masuk kawat jangan sampai pada kebalik. Nah, ya terus jumlah lilitan diusahain sama ya, biar hasilnya bagus, jadi putarannya nggak berat sebelah ya. Jadi kalau 90 ya 90 semua diusahain ya. Nah ini pakainya Pak Dewa 0,65 double. Nah, itu sama aja ya. Terus tenaganya juga bagus ya, nggak ngeden, jadi begitu penuh juga putaran nggak turun ya, tetap stabil. Jadi nggak biasanya kan suka turun, ini masih tetap stabil. Nah, ini udah normal lagi, udah siap pakai ya, ampernya udah normal lagi, hanya ini penutupnya dari botol aqua. Nah mau dibuka juga sayang, biarin aja ya, biar nempel, biar anti air. Nah ini punya Bapak Ucin yang punya bengkel las yang di Sukatani ya,
bengkel Sami Jayana. Nah ini kompresornya sudah selesai, tinggal diambil ini ya, udah normal lagi, udah bagus. Oke ya, sekian dulu tutorialnya dari Pak Dewa, semoga bermanfaat buat yang baru bergabung. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, loncengnya dinyalain ya, biar nanti kalau Pak Dewa bikin video baru ada notifikasi, ada pemberitahuan ya. Terus buat yang lagi belajar, sekali lagi diperhatiin terus videonya ya. Kalau masih belum paham, diulang dari awal, karena ini formatnya video jadi bisa diulang-ulang. Iya, sekian dulu dari Pak Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.